Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmawati dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Manajerial dari kelas 1B. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik yang ke-9 dari pengantar manajemen, yaitu staff. Sebelumnya kita sudah menjelaskan ini di topik ke-8 sedikit tentang staff. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa sih staff itu. Nah, pengertian dari staff atau definisi dari staff ini sendiri merupakan setiap petugas yang khususnya diangkat untuk memberikan pelayanan dan nasihat kepada manajer dalam organisasi pada bidang khusus yang menjadi keahliannya. Jadi staff ini bukan karyawan ya, tapi staff ini merupakan seorang yang memberikan nasihat atau bantuan kepada manajer sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, ada nih tugas-tugas dari staff itu sendiri. Yang pertama adalah memberikan keterangan. Nah, memberikan keterangan ini biasanya berhubungan dengan memberikan informasi atau hal-hal yang perlu atau harus diketahui oleh seorang manajer untuk memberikan atau merencanakan bagaimana keputusan-keputusannya nantinya. Lalu yang kedua adalah memberi pendapat dan nasihat. Nah, seorang staf ini tugas yang paling utama adalah dia memberikan pendapat dan nasihat. Misalnya, ketika ada kasus, dia memberitahukan kepada manajernya dan dia berinisiatif memberikan nasihat maupun pendapat tentang kasus yang ada di perusahaan itu. Dan yang ketiga adalah mengawasi. Seorang staf ini mengawasi semua detail pelaksanaan yang ada di perusahaan. Lalu, staf ini tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa staf ini berbeda dengan karyawan. Kenapa? Karena staf ini hanya memberikan pelayanan maupun nasihat kepada manajer saja dan dia tidak berhak memberikan perintah atau instruksi kepada bawahannya maupun bawahannya itu seperti kepada karyawan lini atau petugas lini. Karena di dalam staf dan petugas lini ini tidak ada garis penghubungnya sehingga mereka keduanya ini tidak ada sangkut pautnya. Jadi seorang staf ini tidak boleh memberikan instruksi maupun perintah kepada petugas lini. Nah, ada kualifikasi dari staf itu sendiri. Kualifikasi dari seorang staf ini biasa dianalisa dengan beberapa metode. Ada metode kuesioner, yaitu biasa mengisi kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan. Ada metode observasi, yaitu mengamati di lapangan. Dan ada metode wawancara. Ada juga metode yang keempat ini adalah menggabungkan ketiga metode itu sendiri, yaitu metode kuesioner, observasi, dan metode wawancara. Nah, kualifikasi dari staf itu sendiri ada yang harus diperhatikan. Ada 6 pokok yang perlu diperhatikan dari kualifikasi seorang staf. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang luas tentang organisasi atau perusahaan di mana ia bekerja. Yang kedua adalah mempunyai sifat-sifat pribadi seperti kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan, inisiatif, pertimbangan yang baik, dan pandai bergaul. Jadi seorang staf ini harus pandai dalam bergaul. Maksudnya tadi tenaga yang besar ini bukan badan yang besar, tetapi dia harus bisa mengarahkan semua tenaganya ini untuk perusahaan. Dan seorang staf ini harus memiliki pribadi yang setia. Kenapa setia? Karena biasanya pasti kalau misalkan dia melihat perusahaan lain dengan gaji yang besar dan dia ditawarkan, kalau bisa ditolak karena di dalam suatu perusahaan ini dibutuhkan kesetiaan, apalagi dia seorang staf. Lalu memiliki inisiatif dan pertimbangan yang baik. Kalau misalkan ada suatu kasus, seorang staf ini harus bisa memberikan atau langsung cepat tanggap memberikan inisiatif, memberikan nasihat-nasihat maupun pelayanan bagi perusahaan sehingga dia mampu memberikan atau membantu manajer dalam memberikan keputusan dan dia harus bisa mempertimbangkannya dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah mempunyai semangat kerja yang ramah tamah. Jadi seorang staf ini harus bisa mempunyai semangat kerja yang ramah tamah. Dan yang keempat adalah
kestabilan emosi dan tingkah laku yang sopan. Kenapa seorang staf ini harus bisa memiliki emosi yang stabil? Karena seorang staf ini kan nantinya dia memberikan nasihat. Jadi dia ketika dia memberikan nasihat, dia tidak boleh memberikan nasihat sesuai dengan keadaan hatinya saat itu. Jadi dia harus bisa mempunyai emosi yang stabil dalam memberikan nasihat nantinya. Lalu yang kelima adalah sederhana, dan yang keenam adalah kemauan baik dan optimis. Jadi seorang staf itu harus bisa sederhana dan dia harus mempunyai jiwa yang optimis. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis staf. Ternyata staf ini ada beberapa jenis, cuma 2 ya. Yang pertama adalah staf khusus dan staf pribadi. Kedua staf ini berbeda, namun ada kesamaannya, yaitu dia memberikan pelayanan maupun bantuan sesuai dengan bidang keahliannya mereka masing-masing. Yang pertama adalah staf khusus. Nah, staf khusus ini memiliki sifat. Yang pertama adalah ia terbatas dalam memberikan nasihat, bantuan, dan tidak punya kekuasaan terhadap elemen-elemen lain dalam organisasi. Yang kedua adalah nasihat dan bantuan yang diberikannya ditunjukkan kepada seluruh bagian atau seksi-seksi serta kepada staf lain. Jadi staf khusus ini dia memberikan nasihatnya kepada beberapa manajer atau beberapa bagian yang ada di suatu perusahaan, bahkan kepada staf lain juga. Dan yang ketiga adalah ia memberikan nasihat dan bantuan untuk suatu lapangan tertentu. Maksud dari lapangan tertentu ini adalah bidang-bidang tertentu. Misalkan ada penasihat hukum, marketing, dan lain-lain. Nah, sedangkan staf pribadi ini dia hanya memberikan layanan, nasihat, atau memberikan pendapat hanya untuk satu manajer saja. Berbeda dengan staf khusus tadi. Staf khusus dia memberikan layanannya ini kepada seluruh manajer, baik dari atas maupun dari bawah tingkatannya. Namun kembali lagi kesamaannya, mereka sama-sama memberikan layanan atau bantuan sesuai dengan bidang dan keahlian mereka masing-masing. Nah, sekian pembahasan mengenai topik yang ke-9. Mohon dimaafkan apabila saya ada salah kata maupun kecepatan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.